Well, today I want to talk about overcoming storms in your leadership. Kami ingin bicara tentang bagaimana mengatasi badai dalam kepemimpinan Bapak Ibu Saudara. You know, in my life, I've been in a number of different storms. Di dalam hidup saya menghadapi berbagai macam badai. I've been in snowstorms. Saya sudah pernah berada di badai salju, I came really close to a tornado. pernah dekat sekali ada tornado di dekat saya. But the greatest storms that I have ever faced are not physical storms. Tapi badai terbesar yang saya hadapi itu bukan badai secara fisik. And as leaders, in leadership, you are going to face storms. Dan sebagai pemimpin, di dalam kepemimpinan Bapak Ibu Saudara, saudara akan menghadapi badai. You know, sometimes in leadership, it seems like you're either going into a storm. Yeah. Oh, yes. In leadership, oftentimes you're either going into a storm Di dalam kepemimpinan saudara, mungkin akan masuk ke dalam badai, in a storm di dalam badai, or coming out of a storm. atau keluar dari badai. How many of you have dealt with storms in your leadership before? Pernahkah Bapak Ibu Saudara menghadapi badai dalam kepemimpinan? So what I want to do today is I want to give you 4 principles Apa yang saya lakukan hari ini, saya akan memberikan 4 prinsip on how to handle storms in your leadership. bagaimana menghadapi badai dalam kepemimpinan Bapak Ibu Saudara. You may be in a storm today. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada di dalam badai itu. You may be in a financial storm, Mungkin ada badai secara keuangan, a family storm. dalam keluarga, You may be facing challenges in your church, tantangan dalam gereja Bapak Ibu Saudara, maybe with staff and employees, mungkin dengan staf dan para pekerja, or maybe you were just laid off or let go in your organization. mungkin hanya atau ada yang keluar yang perlu dikeluarkan dalam organisasi Bapak Ibu Saudara. You know, Jesus said this, Yesus katakan in ini, this world, di dalam dunia ini you will have storms. kalian akan menghadapi badai, You will have troubles. kalian akan menghadapi masalah. But he said, be of good cheer. Tapi teruslah bersemangat, That means get excited. Itu artinya terus bersuka cita, bersemangat. Because I have overcome the storms. Karena Tuhan Yesus sudah mengatasi semua badai. Aren't you glad that we serve a God who calms storms? Bapak Ibu Saudara, senangkah kalau Tuhan kita itu sudah bisa menghadapi semua badai? Dia telah menghadapinya. And that's why Jesus said, get excited. Karena itu Yesus berkata, ayo kita semangat, Be of good cheer. terus bersuka cita. How can you get excited about a storm? Bagaimana kita bisa bersuka cita ketika berada di badai? You can get excited when you know that Jesus has overcome every one of your storms. Kita bisa bersemangat, kita bisa bersuka cita karena kita tahu bahwa Yesus ada bersama kita menghadapi semua badai itu. See, Satan brings storms in your life to break you. Iblis itu datang memberikan badai dalam hidup saudara untuk menghancurkan. And Jesus uses storms to give you breakthrough. Yesus itu ada di dalam badai itu untuk memberikan terobosan. And I want to show you a story in the Bible. Saya mau memperlihatkan pada Bapak Ibu Saudara tentang cerita di Alkitab. How when Paul went through a storm, Bagaimana ketika Paulus itu menghadapi badai, he was on the lowest level of leadership. dia itu ada di level kepemimpinan yang paling bawah. He was a prisoner on a ship. Dia adalah tahanan di kapal. But by the end of the storm, Tapi di akhir badai itu, he had been promoted to the top. dia dipromosikan sampai ke level tertinggi. Because God uses storms to bring you breakthrough. Karena Tuhan memakai badai untuk memberikan terobosan. How did he do it? Bagaimana dia melakukannya? The Bible says it's because of what he was anchored to. Alkitab katakan karena apa yang dia sudah letakkan jangkar kehidupannya itu di mana. And as Paul was going through the storm, Dan ketika Paulus menghadapi badai itu, in Acts chapter 27 verse 29, Kisah Para Rasul 27 ayat 29, the Bible says they let down 4 anchors. Alkitab katakan di kapal itu diturunkan 4 jangkar. Can everybody say 4 anchors? Bisa Bapak Ibu Saudara katakan 4 jangkar. Come on, say it again. 4 Katakan lagi, anchors. 4 jangkar.
So what I want to do today in a very simple message, Apa yang saya bagikan saat ini adalah pesan yang sangat sederhana. I want to give you 4 anchors that you can put down in the middle of a leadership storm. Saya mau berikan 4 jangkar yang Bapak Ibu Saudara bisa turunkan jangkar itu ketika menghadapi badai dalam kepemimpinan. Can you say amen to that? Bisa katakan amin untuk hal itu? Amen. Amen. Well, in our story, we find Paul on his last missionary journey. Di cerita yang akan kita baca nanti, Rasul Paulus itu ada di akhir perjalanan misinya. Holy Spirit begins to tell him Roh Kudus mulai berkata kepada dia waktu itu that this journey will not end well. bahwa perjalanannya ini tidak akan berjalan mulus. So Paul, because he was a prisoner, Paulus karena dia adalah seorang tahanan, went to the centurion dia pergi ke orang prajurit itu. and said, I don't think we should take this trip. Dia bilang, saya pikir kita jangan melakukan perjalanan ini. I perceive that it's not going to end well. Saya merasa bahwa perjalanan ini akan tidak berjalan baik-baik saja, tidak berjalan mulus. Did you know that many times Holy Spirit will warn you before a storm? Bapak Ibu Saudara tahu seringkali Roh Kudus itu akan memperingatkan kita sebelum badai itu hadir. Some storms are avoidable. Beberapa badai itu kita bisa hindari, Some storms are unavoidable. beberapa badai kita tidak bisa hindari. You take COVID-19, for example. Contohnya di COVID-19, Everybody went through that storm. semua orang mengalami badai itu. But in the storms that are unavoidable, Tapi dalam badai yang tidak bisa dihindari, God will give you strength. Tuhan akan memberikan kekuatan. Well, the centurion said, sorry, Paul, we're going to continue to go. Para prajurit itu bilang, maaf Paulus, kita akan terus melanjutkan perjalanan. And what happened was one of the worst storms at that time. Apa yang terjadi itu adalah badai yang terburuk yang pernah terjadi di masa itu. People study it today to see how they went through. Sekarang ini bahkan mereka mengadakan penelitian bagaimana mereka bisa melanjutkan perjalanan itu, bisa perjalanan itu terjadi. And in Acts chapter 27 verse 13, Di Kisah Para Rasul 27 ayat 13, it says, when a light wind began blowing from the south, ketika angin sepoi-sepoi itu mulai bertiup dari selatan, the sailors thought they could make it through the storm. orang-orang pelaut itu berpikir mereka bisa mengatasi perjalanan itu. So the Bible says they pulled up anchor. Alkitab mengatakan mereka mulai mengangkat jangkar, And that's where all the trouble began. dan itulah saat ketika masalah itu terjadi. You may be in a storm today. Bapak Ibu Saudara mungkin berada dalam suatu badai saat ini. Perhaps it was avoidable. Mungkin itu bisa dihindari, Maybe it's unavoidable. mungkin itu tidak bisa dihindari. I believe God is going to set you free today. Tapi saya percaya Tuhan bisa membebaskan Bapak Ibu Saudara hari ini. Can you say amen to that? Bisa amin untuk hal itu. Amen. Amen. So, Amen. here is the first anchor in the middle of the storm. Ini adalah jangkar pertama di tengah badai itu. When in the storm, Ketika di dalam badai, look to the purpose, not the past. lihatlah tujuannya, bukan masa lalu, bukan apa yang pernah terjadi. So, Paul, in the middle of the storm, began to look at the purpose God had given to him. Jadi Paulus ketika dia berada di dalam badai itu, dia mulai melihat tujuan Tuhan dalam hidupnya. Pastor Anthony yesterday gave an incredible message on vision. Pastor Anthony kemarin memberikan khotbah yang luar biasa tentang Vision. visi. How many times when you go through a storm, Seberapa banyak waktu ketika kita menghadapi badai, we just want to look at the past. biasanya kita hanya melihat pada masa lalu. We live in regret. Kita menyesali. Oh, why did I do this? Kenapa aku lakukan itu? Why did I say this? Kenapa aku katakan itu? Why did I make this decision? Kenapa aku memutuskan hal itu? Why did I move to this city? Kenapa aku pindah ke kota itu? Why did I join this church? Kenapa aku pergi ke gereja itu? It's so easy to look at the past. Begitu mudahnya In the kita itu terus melihat pada masa lalu. But Jesus wants you to look at your purpose. Tapi Tuhan Yesus itu mau kita melihat pada tujuan. Let me tell you something. Izinkan saya ceritakan sesuatu.
Regret is a recipe for misery. Penyesalan itu adalah resep dari kesengsaraan. When all you do is live in the past and talk about the past, Kalau yang Bapak Ibu Saudara lakukan hanya membicarakan masa lalu, hanya berpikir tentang masa lalu, you'll never see the beautiful things that God has for you. kita tidak akan pernah bisa melihat Oh. hal yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan pada Bapak Ibu Saudara nanti di depannya. Oh, and God has beautiful things for you. Dan Tuhan itu selalu mempunyai hal-hal yang luar biasa di depan. Too many believers are looking in the past. Begitu banyak orang percaya hanya melihat pada masa lalu. Too many believers are looking at regrets. Begitu banyak orang percaya yang hanya menyesal, berada dalam penyesalan saja. Oh, I should have invested here. Aduh, seharusnya aku berinvestasi di hal itu saja. Oh, I should have married that person. Harusnya aku menikahi orang itu. Regret is a recipe for misery. Penyesalan itu adalah resep dari kesengsaraan, penderitaan. Now you can learn from the past, Kita bisa belajar dari masa lalu, but don't let it define you. tapi jangan izinkan itu mendefinisikan siapa saudara. You're not defined by your past. Kita tidak didefinisikan dari masa lalu kita. You're prepared by your past. Kita dipersiapkan dari masa lalu kita. Masa lalu itu mempersiapkan kita. So learn from the past, Jadi belajarlah dari masa lalu, but look at your purpose. tapi lihatlah ke depan kepada tujuanmu. Here's one of my favorite verses in the Bible. Ayat favorit saya di Alkitab, Philippians chapter 3, verse 13. Filipi 3 ayat 13. Paul said, I focus on this one thing. Paulus katakan, saya berfokus pada satu hal ini. I put my energy on this one thing. Saya mengerahkan seluruh energi saya pada satu hal ini. I use all my powers on this one thing. Saya mengerahkan seluruh kekuatan saya pada satu hal ini saja. He's saying, what is that one thing, Pastor? Tanyakan, satu hal itu apa sih, Pastor? Forgetting the past Itu adalah melupakan masa lalu and looking forward to what lies ahead. dan mengarahkan tujuan pada yang ada di depan. I believe God is setting people free from their past today. Saya percaya Tuhan membebaskan kita dari masa lalu Amen. saat ini. Amin. I want to tell you a little about my past. Saya mau ceritakan sedikit tentang masa lalu saya. I was raised in a very divisive country. Saya itu lahir dan besar di negara yang sangat terpecahkan. The country where I'm from is called Rwanda in Africa. Negara di mana saya dibesarkan itu namanya Rwanda, itu di Afrika. It's a very small country. Itu negara yang sangat kecil. You can hardly see it on the map. Kalian mungkin tidak bisa melihatnya di peta. But in 1994, it was one of the most famous countries at that time. Tapi di tahun 1994 itu adalah negara yang paling terkenal saat itu. Because we had one of the worst disasters in history. Karena kami mengalami sesuatu yang sangat mengerikan dalam sejarah. In just 100 days, Hanya dalam 100 hari, 1 million people were slaughtered. 1 juta orang dibunuh. It was a terrible tragedy. Waktu itu adalah tragedi yang benar-benar mengerikan. That's like 6 people dying every day, Itu artinya 6 orang meninggal every hour, setiap menit. every minute. 6 people dying every minute. Six people dying 6 every orang minute meninggal dalam setiap menitnya for 100 days. selama 100 hari. I lost most of my family, Saya kehilangan sebagian besar dari keluarga saya, including my father, termasuk papa saya who was a pastor and was killed in front of his church. yang waktu itu adalah seorang pastor dan dia mati terbunuh di depan gerejanya. But my mom managed to rescue 5 of us kids to get out of the country. Tapi mama saya itu lari bersama 5 orang, kami 5 bersaudara dan kami bisa melarikan diri waktu itu. In the days leading up to the genocide, Dan waktu itu hari ketika mulai terjadinya genosida itu, pembantaian itu, there was a lot of prejudice and racism. waktu itu begitu banyak rasis. Whenever I would go to school as a young boy, Ketika saya pergi ke sekolah sebagai seorang anak, my teacher would ask me to stand up.
Guru saya itu akan meminta saya untuk berdiri, and they would begin to say that I'm a cockroach and a snake. lalu mereka akan mulai mengata-ngatai saya adalah seekor kecoa dan juga ular. That my people were nothing but animals. Orang-orang saya itu, suku saya itu bukan orang tapi adalah binatang. But something interesting would happen when I would come home. Tapi sesuatu yang menarik terjadi ketika saya pulang. My father would sit me down and ask me, what did the teacher tell you at school? Waktu itu papa saya akan mendudukkan saya gitu dan menanyai saya apa yang terjadi di kelas tadi, Nak. And I would begin to say they called me a cockroach. Lalu saya akan mulai katakan pada papa saya bahwa mereka memanggil saya kecoa. They said this and that about me. Mereka mengatakan ini dan itu tentang saya. And my dad would say, okay. Lalu papa saya akan bilang oke. Then he would open up the Bible. Lalu dia akan membuka Alkitab. And he would begin to say, now let me tell you what God says Lalu dia about akan you. katakan, sekarang aku akan katakan kepadamu apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. It says you're made in His image. Kamu dibuat oleh segambar dengan It Allah. says you are blessed. Kamu diberkati. He said you'll rise above the high places of the earth. Kamu nanti akan ditinggikan di atas bumi He said ini. you're blessed to be a blessing. Kamu akan diberkati untuk menjadi And berkat. He would speak purpose to me. Dan dia akan mulai memperkatakan tujuan dalam hidup saya. And that's what kept me anchored in the middle of a storm. Itu yang membuat saya itu merasa ada jangkar di tengah badai hidup waktu itu. And that's what I do with my children. Dan itu yang saya lakukan pada anak-anak saya. So anchor number one, Jadi jangkar yang pertama, nomor 1, when in a storm, ketika ada badai, look to your purpose, lihatlah tujuanmu, not the past. bukan masa Can you lalu. say amen to that? Bisa katakan amin tentang hal Amen. itu. Amen. The second anchor, Jangkar kedua, when in a storm, ketika di dalam badai, look to God's promises, not the problem. lihatlah pada janji Tuhan, bukan masalah. Promise, not problem. I want to read for you how bad this storm that Paul was in. Saya mau bacakan pada kalian betapa mengerikannya badai yang dialami Rasul Paulus waktu itu. In Acts chapter 27, verse 20, Kisah para Rasul 27 it says, ayat 20. it says, when neither sun nor stars appeared, Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, for many days, beberapa hari lamanya, all hope of our being saved was abandoned. semua harapan kami untuk bisa selamat itu sudah gak ada lagi. There was no hope. Tidak ada pengharapan. No one was going to rescue them. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. It looked like they were going to die in that ocean. Mereka merasa bahwa mereka akan mati di tengah laut itu. Have you ever been there before? Pernahkah Bapak Ibu Saudara ada di situasi seperti itu? Where it seems like there's no hope for you. Ketika benar-benar sudah merasa tidak ada pengharapan lagi. You've cried enough tears. Kalian udah kayaknya air mata sudah habis. You've exhausted all possibilities. Semua kemungkinan itu sudah nggak ada lagi. You've called everybody you know. Bapak Ibu Saudara sudah menelpon semua orang yang Bapak Ibu Saudara tahu, kenal. You've prayed every prayer that you can pray. Semua doa yang bisa didoakan itu kayaknya sudah didoakan semua. What do you do Apa yang dilakukan? Apa yang bisa kita lakukan? when all hope is abandoned? Ketika semua pengharapan itu udah nggak ada lagi. Some of you may be there today. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini saat ini, No hope. sudah tidak ada pengharapan lagi. I want to show you Saya mau memperlihatkan pada Bapak Ibu Saudara what Paul did. I want to show you what Paul did. apa yang Paulus lakukan. He began to speak God's promises. Dia mulai memperkatakan janji-janji Tuhan. He began to boldly declare what God had told him. Dia mulai dengan berani, dengan suara keras, dengan berani gitu memperkatakan apa janji-janji Tuhan dalam hidupnya. With water splashing in his face. Ketika air itu bahkan menerpa wajahnya, With his body battered and bruised. ketika tubuhnya itu babak belur, With no light.
ketika tidak ada terang sama sekali, with a raging storm around him, ketika ada badai di sekeliling dia, he began to declare God's promises. dia mulai mendeklarasikan janji-janji Tuhan. That's what you and I must do. Itulah yang harus kita lakukan. And this is what he said in Acts 27, Dan dikatakan dalam Kisah 27 verse 23 to 25. ayat 23 sampai 25. He stood up in front of all the people. Dia berdiri di depan semua orang waktu itu And he said, this very night, dan dia katakan pada malam ini juga there stood before me an angel of God berdiri di hadapanku malaikat surga to whom I belong. kepada siapa aku ini miliknya. In the middle of a storm, Di tengah badai, you have to know who you belong to. kalian harus tahu, Bapak Ibu Saudara harus tahu kalian itu milik siapa. And because you belong to God, Karena Bapak Ibu Saudara itu miliknya Tuhan, you will overcome the storm. kalian akan mengatasi badai. Paul said, don't be afraid. Paulus katakan jangan takut. God told me Tuhan katakan padaku that we will make it. bahwa kita akan bisa melaluinya. So take heart, men, Jadi kuatkanlah hatimu, for I have faith in God karena aku punya iman di dalam Tuhan that it will be bahwa itu akan exactly what God said. terjadi seperti apa yang Tuhan katakan. See, in the middle of a storm, Kalian lihat di tengah badai, when there's no hope, ketika tidak ada lagi you pengharapan, got to declare God's promises. kita harus mendeklarasikan janji-janji Tuhan. You got to open your mouth Kita harus membuka mulut and speak God's word. dan memperkatakan firman Tuhan. Now, I know you Indonesians are very kind and nice people. Saya tahu kalian orang Indonesia itu orang yang sangat baik dan manis-manis. You must be the most hospitable country in the world. Kalian itu hospitality-nya terbaik di dunia. But you gotta get angry sometimes. Tapi kalian harus kadang-kadang itu juga bisa marah. Be angry at Satan. Marahlah pada iblis. Be angry at injustice. Marahlah pada ketidakadilan. And open your mouth Dan buka mulut and declare God's promises. dan mendeklarasikan Come on, can you janji-janji say amen Tuhan. to that? Katakan amin untuk hal itu. I have a very kind wife. Saya mempunyai istri yang sangat baik, She would sangat never- lembut gitu. She would never hurt a fly. Dia bahkan tidak bisa melukai nyamuk. I'm serious, she will never hurt a fly. Saya serius, dia nggak pernah membunuh nyamuk. There she is right now. Itu dia. Look at that beautiful, sweet face. Lihatlah wajahnya yang cantik itu. When we were dating, Ketika kami sedang berpacaran, I came to meet her parents. I went to meet her parents. saya bertemu dengan keluarganya, dengan orang tuanya. And I was sitting in the living room, Lalu waktu itu saya duduk di ruang tamu. and there was a fly that was in the living room flying around. Waktu itu ada nyamuk yang sedang ada di dalam ruangan itu. And so I picked up something to kill that fly. Saya ambil sesuatu untuk membunuh nyamuk itu. And my wife said, no, 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 no. Istri saya bilang, jangan. We don't kill that fly. Kita tidak membunuh nyamuk. She had even given the fly a name. Dia bahkan kasih nama pada nyamuk itu. She would never hurt a fly. Dia nggak akan pernah membunuh nyamuk. But do you know when my wife would get angry? Tapi kamu, Bapak Ibu Saudara tahu ketika istri saya itu menjadi marah, When somebody messes with her children. ketika ada orang yang sedang mengganggu anaknya. When my kids when my two daughters were really little. Ketika dua anak perempuan saya waktu itu masih sangat kecil, They're twins. mereka itu kembar, They went to play at the playground. mereka sedang bermain di taman. And some older boys came and started pushing them. Ada seorang anak laki-laki yang lebih gede dan mulai mendorong-dorong And mereka started calling them names. dan mulai kasih julukan pada mereka. You're just a little baby. Kalian itu cuman anak-anak bayi. Get out of here, baby. Pergi dari sini. They were on top of a slide about to come down. Mereka waktu itu ada di perosotan gitu, mereka mau turun. And my wife saw the kids bullying our children. Lalu istri saya lihat anak laki-laki itu sedang membuli So my anak wife kami.
So do you know what she did? Kalian tahu apa yang dia lakukan? Now, she was wearing high heels, Dia waktu itu pakai sepatu yang haknya tinggi, but she didn't care. tapi dia nggak peduli. She walked up that ladder, Dia naik tangga itu, went to those bullies, pergi ke anak laki-laki yang membuli and itu, said, "Hey, dan bilang, "Hey, leave my children alone. pergi dari sini. Who do you think you are? Kamu pikir kamu siapa? Those are my children. Mereka anak-anakku. Apologize right now." Ayo sekarang minta maaf." Do you know what those kids did? Kalian tahu apa yang I'm so anak sorry. I'm laki-laki so itu sorry. I'm lakukan? so sorry. Maafkan, maafkan. And after they left, Lalu dia langsung pergi. you don't mess with my wife's children. Kalian tidak akan berani ganggu anak-anak kami She may be ketika very istri sweet. saya ada di situ. Sorry, she may be very sweet, Mungkin dia adalah seorang wanita yang sangat manis, sangat lembut, but you don't mess with her children. tapi jangan ganggu anak kami. Now let me ask you this. Sekarang izinkan saya bertanya ini pada Bapak Ibu Saudara. Even though you're very kind, Meskipun kalian, Bapak Ibu Saudara itu sangat Even- baik, orang even- yang sangat lembut, even though you're very sweet people, meskipun Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sangat manis, do not let Satan mess with you. jangan izinkan setan itu mengganggu saudara. Do not let Satan mess with your people. Jangan izinkan setan itu mengganggu orang-orang saudara. Open your mouth Buka mulut Bapak Ibu and declare God's promises. dan deklarasikan janji-janji Tuhan. Can you say amen to that? Bisa katakan amin tentang hal itu? Amen. I want to show you another picture of my girls. Saya mau tunjukkan gambar anak saya yang lain. When my two daughters were born, they were born Ketika- very, very small. Ketika yang kembar itu lahir, mereka itu lahirnya sangat kecil. They were so little, they each weighed 1 pound. Mereka itu sangat kecil, bahkan bobotnya itu cuma setengah kilo, 1 pon. I think we have a picture of it Kita punya gambar itu yang right there. Their skin was so thin you could see right through. kulitnya itu sangat tipis sehingga bisa melihat tembus gitu. They were born at 26 weeks. Mereka lahir ketika 26 minggu, baru 26 minggu mereka sudah lahir. They couldn't breathe on their own. Mereka tidak bisa bernafas sendiri, They couldn't eat on their own. mereka tidak bisa makan sendiri. They had lines going in and lines going Mereka out. ada selang masuk dan untuk selang yang mengeluarkan cairan dalam tubuh mereka. And they were in the hospital for 3.5 months. Mereka ada di rumah sakit selama 3,5 bulan. Whenever we would go in, all we would see were our children. Setiap kali kami ke rumah sakit, kami melihat anak-anak kami, And they looked so bad. mereka kelihatan sangat tidak baik. All we would hear from the doctors, Apa saja, setiap apa yang kami dengar dari dokter itu, that they're doing worse and worse. kondisi mereka tuh semakin memburuk. To the point where we almost gave up hope. Sampai pada suatu poin kami hampir menyerah. One day our doctor came and told us, Suatu hari dokter datang dan mengatakan pada kami, he said their lungs are so bad that they're not going to make it. paru-paru mereka itu memburuk, mereka tidak akan bisa hidup lama. So we said, doctor, Kami katakan, dokter, give us 1 weekend. kasih kami Weekend. satu Give us akhir 2 days. minggu, 2 hari. We went home Kami pulang, and we took communion. lalu kami mengadakan perjamuan And we suami istri ini. And we began to declare God's promises. Kami mau mulai mendeklarasikan janji-janji Tuhan. We began to open our mouth Kami mulai membuka mulut kami and said, God, dan berkata, Tuhan, you said, Engkau berkata, because of what Jesus did, karena apa yang Yesus sudah lakukan, that we would be healed. bahwa kami akan sembuh. God, you said, Tuhan, Kau katakan, you created these bodies, Engkau menciptakan tubuh-tubuh ini. so you know how they work. Sehingga Engkau tahu, Tuhan, bagaimana mereka itu bisa bekerja God, dengan you baik. said Tuhan, Kau berkata that all things are bahwa possible segala sesuatu itu mungkin to those that believe. bagi mereka yang percaya. Oh Lord, we believe. Tuhan, kami percaya. And we began to speak boldly Kami mulai berkata-kata dengan berani what God said. bahwa Tuhan sudah berbicara. God, you said. Tuhan berfirman. God, you said. Tuhan, Kau berfirman. God, you said. Tuhan, Kau berfirman. Do you know what happened when we got back to the hospital? Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi ketika kami kembali ke rumah sakit? The doctor came running to us. Dokter itu
ketika kami datang ke rumah sakit, dokter itu langsung lari ke kami. And these were his exact words. Dan ini adalah apa yang dia katakan. He said, Chris, there has been a miracle. Dia bilang, Chris, mujizat sudah terjadi. Ada mujizat yang terjadi. God had supernaturally given them new lungs Tuhan itu secara supernatural itu memberikan mereka paru-paru yang baru. because God said so. Karena Tuhan berfirman demikian. See, you got to go to God Jadi kita harus pergi ke Tuhan, kembali ke Tuhan. in the middle of a storm Di tengah segala badai. and say, God, you said. Dan berkata, Tuhan kau berfirman. God, you said. Tuhan kau berfirman. Come on, God, you said. Katakan, Tuhan kau God, berfirman. you said. Tuhan kau berfirman. And pretty soon, you're going to see what God said come to pass. Dan Bapak Ibu Saudara akan melihat apa yang Tuhan firmankan itu Can terjadi. you say amen to that? Bisa katakan amin untuk itu. Amen. Let me give you the third anchor. Izinkan saya memberikan jangkar yang ketiga. The first anchor is Jangkar pertama adalah look to your purpose, not the past. lihatlah pada tujuan bukan masa lalu. The second anchor is Jangkar yang kedua, look to God's promise, not the problem. lihat pada janji-janji Tuhan bukan pada masalah. The third anchor is Jangkar yang ketiga adalah look to the prize, lihatlah pada hadiah yang ada di depan, not the pain. bukan pada luka, bukan pada sesuatu yang menyakitkan. To reach the prize that God had for him, Untuk meraih hadiah yang Tuhan berikan baginya, Paul knew that he would have to go through pain. Paulus tahu bahwa dia harus melalui rasa sakit itu, penderitaan itu. In Acts chapter 27, Di Kisah Para Rasul 27 verse 26, ayat 26, Paul said, Paulus berkata, "Take heart, men. kuatkanlah hatimu, I have faith in God saya punya iman kepada Tuhan that we will make it. bahwa kita akan melalui semuanya ini. But Tapi we must run aground." kita harus We must crash kapal itu harus hancur dulu, kandas on an island. di sebuah pulau, You know, in life, terdampar di salah satu pulau. Dalam hidup kita, pain is unavoidable. luka-luka, hal yang menyakitkan itu sesuatu yang tidak bisa digantikan, dialihkan, dihindari. Anything worth doing will carry pain. Sesuatu yang sangat berharga itu biasanya ada yang menyakitkan di situ. Starting a church, Memulai gereja, there may be some pain. mungkin pasti ada sesuatu yang menyakitkan. Building a business, Membangun bisnis, there may be some pain. itu ada hal yang menyakitkan juga di situ. Putting your kid in sports, putting your kids in athletics, in sports. Memasukkan anak-anak kalian ke suatu latihan olahraga, There may be some pain. pasti ada yang menyakitkan di situ juga. Pain is unavoidable. Luka, rasa sakit itu sesuatu yang tidak dapat dihindari. So how do you look past the pain? Bagaimana kita bisa melihat rasa sakit itu, sesuatu yang menyakitkan itu? The Bible says you look at the prize. Firman Tuhan berkatakan, lihatlah pada hadiahnya. Let me read you another of my favorite verses. Izinkan saya membacakan ayat favorit yang lain. 2 Corinthians chapter 4, 2 Korintus 4 verse 17. ayat ke-17. It says, "For this light pain Karena sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, is preparing for us an eternal weight." itu mempersiapkan kita pada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Amen. Amin. In other words, Dengan kata lain, there's something beyond the storm. ada sesuatu yang melebihi, yang dibalik dari badai itu. There's a prize beyond the storm. Ada hadiah yang ada di balik badai itu. And if you can just look at the prize beyond the storm, Dan kalau kita bisa melihat hadiah yang ada di balik badai itu, you will not mind the pain in the present. kita tidak akan menghiraukan lagi rasa sakit yang kita alami itu. Can I tell you what happened on the island that Paul crashed? Bisa saya kasih tahu apa yang terjadi di pulau di mana Paulus terdampar? They got to the island. Ketika mereka ada di pulau itu, Actually, let me back up a little bit. sebetulnya kita mundur dulu. After the boat crashed, Setelah kapal itu terkaram, it splintered
wood It- everywhere. Kapal itu kan terpecahkan kan, And pecah do you- kapalnya. And do you know how the people made it to the island? Dan bagaimana mereka bisa sampai ke pulau itu, orang-orang yang ada di kapal itu? The Bible says they each grabbed a piece of wood. Alkitab katakan bahwa setiap orang itu merangkul, menjangkau They bo- ada kayu-kayu yang dari kapal itu. And they began to float on the wood to the island. Dan mereka mulai mengapung sampai ke pulau itu. The very thing that was their pain Hal yang ada pada saat itu adalah rasa sakit. actually saved them. Itu sebetulnya menyelamatkan mereka waktu itu. Isn't it amazing how God works? Itu biasanya hal yang luar biasa yang biasanya Tuhan lakukan dalam hidup kita. When we were in Pontianak, Ketika kami di Pontianak, I met a brother named Puli. saya bertemu dengan seorang namanya Pulih. He said his name means to recover. Dia katakan bahwa namanya itu artinya pulih itu tadi loh, dipulihkan. Is that accurate? Benar kan? Okay, good. He said, "Do you know why they called me Puli? Dia katakan, kamu tahu kenapa mereka panggil namaku Pulih? Because when I was young, I was very sick. Karena waktu saya kecil, saya tuh sangat sakit parah. And God caused me to recover. Dan Tuhan pulihkan saya. And now I tell my story everywhere. Dan sekarang saya ceritakan kisah saya ini di ke semua orang. And I see other people recover. Dan saya mulai melihat orang-orang itu juga dipulihkan. The very pain that you may be going through Rasa sakit atau luka yang mungkin Bapak Ibu Saudara sedang lalui, can be a key to someone's recovery. itu mungkin merupakan suatu kunci untuk pemulihan orang yang lain. God will not waste your pain. Tuhan tidak akan hanya menyanyiakan rasa sakit saudara. He's not causing you pain, Dia tidak menyebabkan rasa sakit itu, but he turns what is evil for the good. tapi dia selalu memutarbalikan apa yang jahat itu menjadi sesuatu yang baik. Can you say amen to that? Kalian bisa katakan amin. So when untuk they itu. got to the island, Jadi ketika mereka sampai ke pulau, a snake bit Paul in the arm. ada ular yang menggigit lengannya Paulus, And then he shook it in the snake. He lalu shook it dia in the fire. mengibaskan tangannya. But when the people saw that Paul did not die, Tapi ketika orang-orang di pulau itu melihat Paulus tidak meninggal karena itu, they began to worship him. mereka mulai menyembah dia. But he said, "Don't worship me, I'm just a man." Lalu dia katakan, jangan menyembah saya hanya seorang manusia saja. And he began to preach Jesus on the island. Lalu dia mulai memberitakan Yesus di pulau itu. Then the chief of the island Dan ketua pemimpin dari pulau itu, came to Paul with a request. dia datang ke Paulus dengan permintaan. To make a long story short, Untuk mempersingkat ceritanya, that entire island seluruh orang di pulau itu, received revival. mereka ada kebangunan rohani. And then they gave Paul a new ship Lalu mereka memberikan Paulus kapal yang baru. and put on even more resources on the ship. Bahkan mereka tuh memberikan resources, sumber bahan-bahan makanan itu lebih daripada yang sebelumnya. Can I tell you what happened? Bisa saya katakan pada Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Paul was even more blessed Paulus itu bahkan lebih diberkati after the storm setelah badai than before the storm. daripada sebelum That badai. is your story. Itu adalah kisah Bapak Ibu Saudara juga. That's what God wants to do in your life. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. But you must look at the prize. Tapi kalian harus terus menunjukkan pandangan pada hadiah yang ke depan. Some of you may have gone through really painful things. Mungkin saat ini sedang menghadapi hal-hal yang sangat menyakitkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. When you trust God with your pain, Tapi ketika kita mempercayai Tuhan dengan rasa sakit itu, He will turn what is evil Dia akan memutarbalikan apa yang jahat itu dari si jahat to the good. untuk sesuatu yang baik. Because that's what my Jesus Dan does. itulah yang biasanya Yesus lakukan. Can you say amen to that? Kalian bisa katakan amin untuk itu. Let me give you the last anchor. Saya akan berikan jangkar yang terakhir. When you're in a storm, Ketika kita dalam badai, look at people, lihat pada orang-orang, not pride. bukan pada kesombongan. This is one of the biggest points in how to make it through a storm. Ini adalah poin yang terbesar bagaimana kita melalui badai. See, because when you're in the middle of a storm,
Biasanya ketika karena kita ada di tengah badai, the temptation is to look to yourself, biasanya kita akan terus melihat pada diri kita sendiri, to look to my own needs, hanya pada kebutuhan kita sendiri, my comfort, kenyamanan kita sendiri, to focus on me, fokus pada diri saya sendiri. me. Saya. I'm hurting. Saya sedang terluka. I need help. Saya butuh bantuan. But let me give you a powerful key. Tapi izinkan saya memberikan kunci yang luar biasa. If you want to get out of the storm quickly, Ketika ada badai, begin to look to other people. langsung melihat pada orang-orang lain. Begin to look on how you can be a blessing. Mulai melihat bagaimana kita bisa menjadi berkat. Find ways to serve people. Cari cara untuk melayani orang. Find ways to help people. Cari cara bagaimana kita bisa membantu orang lain. It's such a powerful principle. Itu adalah prinsip yang luar biasa. Because as you do that, Karena ketika kita melakukan itu, you stop looking at yourself. kita berhenti melihat pada diri kita sendiri And it saja. won't be long before the storm is over. Dan It will not be long before the storm is over. tidak akan lama ketika badai itu berhenti. You know, during COVID-19, Kalian tahu pada waktu COVID-19 itu terjadi, something interesting happened at our church. sesuatu yang luar biasa terjadi di gereja kami. Today we have one main church, Saat ini kami punya satu gereja utama, but we have 10 other locations around our city, tapi ada 10 lokasi lainnya di dalam kota. and one in Arizona. Dan satunya di US. Arizona, Amerika. But it wasn't always like that. Tapi tidak selalu seperti itu. During COVID-19, everything was shut down. Pada saat COVID-19 itu semuanya kan tidak bisa buka kan. And it would have been so easy to just coast. It would have been so easy to just look to ourselves Itu mudah sekali untuk hanya terus terfokus pada diri kita sendiri. and try and just take care of our needs. Dan hanya mencari cara untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri saja. But my pastor Tapi pastor kami and our other pastors, dan pastor yang satunya lagi, we began to pray and say, mereka mulai berdoa dan berkata, how can we reach more people? bagaimana kita bisa menjangkau lebih banyak lagi? People are scared. Karena orang-orang sedang ketakutan. People don't know what's going on. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. How can we help more people? Bagaimana kita bisa membantu lebih banyak orang lagi? And that's when we began to start small campuses around our city. Dan disitulah kita mulai kampus-kampus di sekitar kota kami. And we started small, Kami mulai dengan hal yang kecil, but by the end of the pandemic, tapi di akhir pandemi itu we had 10 campuses around the city. kami punya 10 kampus di seputar kota. And it allowed us to grow faster than we ever could have grown. Dan itu membuat kami itu bertumbuh dengan sangat cepat, lebih daripada apa yang biasanya, apa yang pernah kami pikirkan. Instead of COVID-19 being a curse for our church, Jadi COVID-19 itu tidak menjadi kutuk bagi gereja kami, it actually became a blessing for us. tapi malah menjadi berkat buat gereja. Because it allowed us to reach more people with the gospel of Jesus. Karena membuat kami bisa menjangkau lebih banyak orang lagi tentang Injil Kristus. It allowed us to plant more churches around our city. Membuat kami bisa membuat penanaman gereja di mana-mana. Do you remember how I told you Ingat apa yang saya katakan? that Satan wants to break you through a storm? Karena setan itu mau menghancurkan kita ketika badai. But if you begin to look at others, Kita harus mulai melihat pada orang-orang lain. if you begin to serve others, Kita harus mulai melayani yang lain. that storm will be your breakthrough. Sehingga badai itu sendiri akan menjadi Can you say amen to terobosan buat Bapak Ibu Saudara. Amen. I want to Pribadi. pray for you today. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. With every eye closed and every head bowed, Dengan semua mata tertutup dan kepala ditundukkan. I'm going to ask you to do something bold. Saya mau Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu dengan berani. Can you raise your hand if you feel like you're in the middle of a storm? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara kalau merasa sedang berada di tengah badai. Wow, so many hands. Banyak tangan terangkat.
I'm going to ask you to do something else. Saya mau Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu yang lainnya. I'm going to ask you, if you feel like you're in the middle of the storm, can you please stand up? Kalau kalian merasa berada di tengah badai, silakan berdiri. I'd love to pray for you. Karena saya mau berdoa Go buat ahead and stand up all Bapak over Ibu the place. Saudara. And for those that are sitting down, Buat mereka yang duduk, could you stretch your hands towards somebody near you? tolong arahkan tangan kalian atau tumpangkan tangan pada yang ada di sekitar kalian. If you're close enough, hold someone's hand. Kalau kalian dekat bisa pegang tangan mereka. We're in this together. Kita di badai ini bersama-sama. When you're going in the middle of a storm, Ketika kita ada di tengah badai, you need brothers and sisters. kita semua butuh saudara-saudara Amen. seiman. Hallelujah. Haleluya. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, yes. Kora mandere so korondora makia sende. Come, welcome, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Welcome, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Welcome, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Would you do a mighty work today? Lakukan hal yang luar biasa Welcome, hari Holy ini. Spirit. Selamat datang Roh Kudus. Can you just begin to pray in the Spirit? Mulailah berdoa dalam bahasa roh. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Would you come like a fresh wind? Datanglah Roh Kudus seperti angin yang Would you fresh, yang segar. Would you bring refreshing in this place? Berikan refreshing Tuhan, penyegaran atas ruangan Welcome, ini. Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. Jesus, I thank you that you are here. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau ada di sini. You are the one that calms the storm. Engkau adalah Allah yang menenangkan badai. Thank you for giving peace. Terima kasih untuk memberikan damai itu. Thank you for giving purpose. Terima kasih untuk memberikan tujuan. Thank you for giving life Terima kasih untuk memberikan to kehidupan everyone here. buat setiap kami yang ada di In sini. Jesus' Di name, dalam nama Tuhan Yesus. would you remind them of their purpose? Ingatkan Bapak Ibu ada di sini tentang tujuan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap mereka. Would you remind them of their promises? Ingatkan mereka pada semua janji-janji-Mu Tuhan. Show them the prize. Berikan mereka penglihatan tentang hadiah yang ada di depan itu. Cause them to rise above. Buat mereka bangkit Tuhan. Satan, you have no authority. Iblis, engkau tidak punya otoritas lagi. You have no jurisdiction. Tidak ada wilayah lagi di You sini. have no power. Tidak ada kekuatan lagi di sini. You have nothing Kamu tidak punya apa-apa on the people here. di antara kami yang ada di sini. In Jesus' Di name, dalam nama Tuhan Yesus. I call an end to the storms. Kami berdoa Tuhan badai ini berakhir. In Jesus' Di name, dalam nama Tuhan Yesus. peace, Damai sejahtera. peace, Damai sejahtera. peace. Damai In sejahtera. Jesus' Di name, dalam nama Tuhan Yesus. I declare by faith, Kami deklarasikan dengan iman. the greater is He that is in them Lebih besar, lebih dahsyat Dia yang ada di dalam kami than he that is in the world. daripada yang ada di dunia ini. I declare by faith Kami deklarasikan dengan iman. that by your stripes, Jesus, Dengan bilur-bilur-Mu Yesus. we were healed. Kami disembuhkan. I declare by faith Kami deklarasikan dengan iman. that my God Bahwa Allah kami will supply all your akan needs menyediakan semua yang kami butuhkan. according to His riches and glory. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. I declare by faith Kami deklarasikan dengan iman. that all things are Bahwa possible segala sesuatu itu mungkin, tidak ada yang mustahil. to those that believe. Bagi kami yang percaya. Come on, say I believe. Katakan aku percaya. Say I believe. Katakan aku percaya. I believe you, Jesus. Aku mempercayai Engkau Yesus. I believe in you, Aku Jesus. mempercayai Engkau Yesus. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Father, I pray Bapa, aku berdoa for those that are in the midst of pain. buat saudara-saudari kami di sini yang ada di tengah-tengah hal yang menyakitkan. Holy Spirit, Roh Kudus, you're called the Comforter.
Engkau yang menguatkan mereka. Would you comfort every heart Kuatkan setiap hati Tuhan. and comfort every mind? Dan kuatkan setiap pemikiran-pemikiran mereka. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amen. Amin. Let me remind you of one last thing. Amen. Ingat, saya mau saudara mengingat satu hal That yang Jesus terakhir. said, Bahwa Yesus berkata, He said, in this world you'll have trouble, di dalam dunia ini kita akan ada banyak masalah. but be of good cheer, Tapi terus bersemangat, terus bersukacita. for I have overcome the world. Karena dia sudah Can mengatasi, you dia say sudah amen to mengalahkan that? dunia ini. Amen. Bilang Thank amin you untuk very hal much. itu. Thank Terima you. kasih. Thank you, Ellie.